Selamat sore, rekan-rekan. Diskusi santai Bisbridge, eksplorasi peluang bisnis kelapa. Kita sudah bisa mulai acaranya ya. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, yakni Bapak Profesor Wisnu Garjito, selaku ahli kelapa dunia, dan juga Ibu Teresia, selaku Marketing Manager dari PT Pasifik Asia Jaya atau dengan produk Leko Santan Kelapa. Perkenalkan, saya Harvey, host diskusi santai pada sore hari ini yang akan mendampingi rekan-rekan hingga penghujung acara nanti. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti event pada hari ini. Nah, harapannya ke depan agar event kita ini bisa memberikan manfaat serta kita juga bisa sharing ilmu dan sharing pengalaman seperti itu. Oke, baik. Sebelum eventnya kita mulai, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan terlebih dahulu, yakni selama acara berlangsung nanti mic-nya akan di-mute dan akan dinyalakan kembali pada saat sesi tanya-jawab atau sesi Q&A, dan videonya juga dalam kondisi on, seperti itu. Nah, setiap peserta apabila ada memiliki pertanyaan selama acara berlangsung, itu nanti bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat box yang tersedia di aplikasi Zoom ini, seperti itu. Oke, lanjut. Secara garis besar, event kita hari ini dibagi menjadi 5 sesi, di mana nanti untuk sesi 2 serta sesi 3 itu adalah sesi bagi narasumber untuk memaparkan materinya. Nah, nanti di sesi 4 itu merupakan sesi tanya-jawab, di mana rekan-rekan bisa mengajukan pertanyaan atau juga bisa sharing pengalaman, informasi yang berkaitan dengan materi yang dipaparkan oleh narasumber, seperti itu. Baik, mari kita mulai untuk sesi yang pertama. Nah, event ini diorganize oleh Bisbridge, yakni Business Matching Online Platform, yakni di www.bisbridge.id. Berikut video perkenalan dari kami. Wave Beats Music. Oke, baik. Untuk sesi yang pertama, yakni sesi perkenalan host dan narasumber. Yakni lanjut untuk sebelumnya untuk Bapak Wisnu, apakah sudah ready untuk Oke, mikrofon dan videonya? Oke, untuk Ibu Teresia juga sudah ready ya. Oke, baik. Berikut narasumber kita yang pertama, sangat luar biasa ini Bapak Profesor Wisnu Garjito, yakni merupakan ahli kelapa dunia atau kokomen kata Bapaknya. Nah, Bapak Wisnu ini sudah berhasil mengolah kelapa menjadi 1.600 formula yang punya produk sekitar 2-300 produk yang sudah diproduksi oleh beliau. Seperti antara lain kayak seperti produk obat-obatan,
minuman, juga ada kosmetik seperti itu. Nanti kita kupas lagi. Nah, beliau ini bergelut dengan dunia kelapa ini sedari tahun 1996, yakni juga pernah berkontribusi sebagai project manager di Unindo Jakarta, sebagai CEO di PT Sumber Rezeki Indraloka atau Sri Loka, juga dirut pada PT The Improvement Institute, hingga juga menjadi founder The Green Cocoa Island. Nah, kemudian untuk track education, beliau merupakan lulusan dari Colorado University USA dan juga lulusan dari International University of Japan untuk MBA program. Mari kita sapa dulu Bapak Profesor Wisnu. Selamat Selamat siang, siang. Bapak Profesor Wisnu. Ya, selamat siang. Ya, Arfi, salam kenal, Pak. Ya. Ya, Nah, kemudian narasumber kita yang kedua, yakni Ibu Teresia Indah Jaya. Oke. Merupakan marketing manager dari PT Pacific Asia Jaya atau untuk produk Leko Santan Kelapa. Yang sebelumnya beliau bergelut di bidang legal, yakni pernah di Penin Bank dan juga di Suartana Teja Notari Publik. Nah, Ibu Teresia ini merupakan lulusan Magister Hukum pada Universitas Erlangga yang sebelumnya juga beliau menempuh pendidikan sarjana hukum pada Universitas Surabaya, seperti itu. Nah, ini sangat menarik karena lulusan hukum namun punya interestnya di bidang marketing, seperti itu. Kita sapa dulu Ibu Teresia. Selamat siang, Ibu Teresia. Halo. Ya, salam kenal Ibu. Nah, boleh kita lanjut? Nah, karena para narasumber sudah ready, kita bisa masuk ke sesi selanjutnya, yakni mengupas all about kelapa. Jadi secara keseluruhan kelapa seperti itu. Nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Profesor Wisnu, yakni ahli kelapa dunia. Nah, tapi saya mau ingatkan dulu sebelumnya seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa kepada rekan-rekan yang memiliki pertanyaan itu jangan sungkan untuk menuliskan pertanyaannya di chatbox Zoom di aplikasi kita. Nah, untuk rekan-rekan yang juga menyaksikan acara ini via YouTube Live, itu juga dapat menulis pertanyaannya di chatbox YouTube seperti itu yang tersedia. Nanti di sesi tanya jawab kita akan ulas pertanyaannya seperti itu. Oke, baik. Bapak Profesor Wisnu sudah ready? tadi. Oke, baik. Mari kita mulai kepada Bapak Profesor Wisnu Garjito, dipersilahkan. Baik. Selamat sore, Bapak-Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Terima kasih kepada Bisbridge yang sudah memfasilitasi ini dan Leko untuk pertemuan kita sore ini untuk sharing agar apa yang kita ingin kembangkan itu menjadi cepat maju. Kalau saya bicara kelapa, sebetulnya kita berbicara tentang pohon kehidupan ya, the tree of life. Karena dari akarnya, batangnya, daunnya, bunganya, semuanya itu tidak ada yang terbuang. Bahkan asapnya pun dipakai. Karena asapnya itu mengandung benzen, sehingga bisa dijadikan api warnanya biru. Saya kadang-kadang kalau membuat arang, batoknya dibakar, asapnya dibuang. Padahal kalau itu dimanfaatkan menjadi asap biru, kita akan mendapatkan energi yang murah. Jadi kalau kita kembali ke buahnya saja langsung lah ya. Kalau bunganya kan bisa untuk nira segala macam. Di panel sebelah kanan tuh Bapak Ibu saya lihat tuh. Jadi natural products macam-macam ya. Ada yang kosmetik, ada makanan, food dan sebagainya. Nah itulah yang akan kita bahas. Tapi kita mulai nanti dengan santan dulu. Di mana presentasi dari Leko yang akan disampaikan Bu Teresa akan kita bahas bareng-bareng. Tapi secara umum saja saya katakan bahwa kelapa adalah the tree of life. Lanjut, next. Jadi ketika kita mau memilih kelapa sebagai core bisnis kita, itu ada beberapa alasan yang sebetulnya alasan itu sudah sama-sama kita ketahui. Di antaranya alasan pertama, luas lahan kita itu terbesar di dunia, 3,7 juta hektar dan expandable dilebarkan sampai 7 juta hektar. Itu mulai dataran rendah di pesisir sampai dataran tinggi, maksimal ketinggian 800 meter dari permukaan laut, di mana biasanya kalau di pantai itu kandungan kelapanya
lebih banyak di minyak. Sedangkan kalau di atas, di kelapa di pegunungan tuh lebih banyak diambil untuk kelapa muda atau airnya. Alasan kedua sebetulnya kita punya potensi yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut, yaitu dengan 7 level. 7 level processing. Level 1 itu ya kelapa gitu aja, dijadikan misalnya sabutnya, batoknya jadi arang, dagingnya jadi DC atau santan, airnya jadi nata de coco seed atau juga jadi apa namanya sirup gitu ya, itu level 1. Level 2 lebih tinggi lagi, terus sampai level 7 itu sampai yang kita mungkin belum kenal tapi di Eropa sudah kenal, yaitu karbon tekstil gitu, terus nanokarbon segalanya seperti itu. Dan itu akan mengangkat nilai tambahnya menjadi 8.800%. Bayangkan luar biasa. Alasan ketiga adalah pasar di dunia jadi market size untuk aneka produk kelapa itu sangat besar. Di mana saat ini sudah terdapat 7,7 miliar penduduk dunia yang bukan mungkin ya, sebagian besar pasti membutuhkan sabun, sampo, itu yang umum dipakai sehari-hari, atau obat luka, gitu segala macam. Dan alasan keempat itu adalah kelapa itu adalah merupakan komoditas rakyat. Perlu dicatat bahwa kelapa ini 95% dimiliki oleh rakyat. Artinya kalau kita ingin mengungkit ekonomi bangsa, yang menjadi pilihan seharusnya kelapa. Karena dia bukan corporate based tapi community based. Sehingga titik sentral saya sebagai founder The Green Cocoa Island adalah mengurusi yang rakyat, yang kecil, yang mikro-mikro ini. Kalau yang besar-besar itu makro, tentunya orang-orang yang berbisnis di skala di level berikutnya, seperti Leko. Dan ini tidak bisa dikuasai orang punya duit gitu aja, nggak bisa. Ya, yang terakhir alasan kelima adalah teknologi processing yang sudah tersedia saat ini sudah bisa dibeli. Jadi seperti Ibu Teresa itu mesinnya mungkin dia beli dari luar Indonesia gitu. Jadi intinya itu teknologi tersedia. Bahkan Indonesia sudah ada teman-teman saya yang sudah bisa bikin pabrik santan sendiri misalnya. Next. Nah, sekarang area kelapa di Indonesia itu terluas itu di mana saja, itu kan. Kalau kita lihat di Indonesia, yang terluas itu di Indragiri Hilir. Kemudian berikutnya di Sumatera Selatan, dan seterusnya di daerah Sulawesi, intinya bisa dilihat di webnya Kementerian Pertanian. Sedangkan produsen yang terpenting ini sebetulnya bukan Indonesia malah. Lucu, terluas kelapanya tetapi Filipina, Thailand, India, bahkan UK, United Kingdom itu sangat besar karena dia bisa memproduksi level ketiga dan keempat gitu. Dan berikutnya jenis jenis kelapa Indonesia sangat beragam, dari yang untuk dimakan, diminum seperti kelapa salak, kelapa entok ya, ada apalagi pandan wangi, sampai kelapa yang besar ukurannya seperti kelapa bido misalnya, atau kelapa di Sukabumi Selatan gitu. Sedangkan prosesornya kalau kita lihat bahwa prosesor pesaing utama kita justru Eropa dan Amerika. Makanya seperti air kelapa ya, yang lahir pertama itu Vita Coco malah Madonna di Amerika. Padahal di Amerika jelas kelapa tumbuh tapi tidak berbuah. Dia ngambil dari Brasilia. Lahir kemudian hidrokoko dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan sekarang Coca-Cola pun, itu membuat produk minuman yaitu The One. Pepsi juga begitu. Next. Nah, kelapa ini mempunyai potensi yang besar untuk diolah menjadi aneka produk hilir dengan pasar yang menurut saya sangat luas. Jadi kalau kita tanya berapa banyak produk hilir kelapa, ya tadi bilang ada sekitar turunan tuh 1.600 ya, dari macam-macam itu yang nggak kepikir tuh sekarang mulai dibongkar dikit-dikit. Padahal saya udah tahu lama sekali itu, lama sekali. Misalnya asap cair lah. Asap cair itu orang nggak ngerti, hanya beberapa yang ngerti bahwa
Asap cair itu yang mengandung berbagai macam elemen, itu bisa dijadikan untuk pengental karet misalnya, ya, koagulan, gantinya asam semut. Jadi itu akan dipakai karena dia bisa mengirit penggunaan asam semut dari 6 hari, 7 hari ke 3 hari. Terus produk yang setengah jadi utama seperti fatty acid, fatty alkohol, methyl ester, glycerin, wah itu perusahaan-perusahaan yang membutuhkan hal ini banyak sekali. Dari yang terbesar Unilever, Procter and Gamble, Dow Corporation, Cognis, Henkel, itu banyak sekali. Kemudian konsumen industri juga banyak dari olahan kelapa ini. Pertama adalah industri pangan. Misalnya seperti Lekonya Bu Teresia ini jelas itu. Olahan santan untuk pangan tuh mungkin turunannya ada kali kalau 100 itu. Mulai dari lapis ya, atau rendang, yang menggunakan santan aja. Coba bayangkan, coba deh di bedah itu pasti akan ketemu. Sedangkan untuk industri minuman jelas ada minuman sekarang bukan airnya saja, bahkan santan pun bisa dijadikan minuman loh. Karena orang sudah meninggalkan dairy products ya, susu, sapi. Karena kalau santan itu kan isinya kaya dengan fatty acid. Kemudian industri farmasi jelas seperti saya sekarang membuat extra virgin coconut oil untuk meningkatkan body immunity atau imunitas tubuh dengan extra VCO yang dibuat secara frozen, beku, sampai dengan obat flu. Ya, flu care saya buat. Kemudian ada industri kosmetika, jelas itu, mulai dari lotion, sabun, sampo, dan seterusnya. Kemudian ada industri energi, batoknya menjadi arang, menjadi briket, menjadi macam-macam sekali. Kemudian industri kimia karena ada gliserinnya, ada fatty alkoholnya, dan seterusnya. Itu sangat banyak. Jadi begitu banyak di dunia ini membutuhkan suplai kelapa dan olahannya. Berikutnya adalah jumlah penduduk dunia sudah 7,7 itu mesti diperbaiki, salah saya nulisnya 6 miliar, sekarang 7,7. Itu membutuhkan aneka produk hulu dan hilir sebetulnya. Nah, ilustrasinya bila uang belanja mereka sebesar 2,5 juta aja per tahun per kapita. Kalau kita kalikan gitu ya, kalikan dengan berapa tuh? Bisa 15.000 triliun tuh, bayangkan tuh. Bayangkan ya, mulai dari sabun, sampo, lipstick, wah semuanya sudah. Santan, apalagi kalau nanti santannya Bu Teresa itu dikenal di dunia untuk bikin lodeh, ya atau bikin es dawet misalnya. Wah, nggak tahu itu. Orang trennya dunia itu ke bio. Mereka akan meninggalkan minuman makanan yang tidak bio, tidak natural, tidak organik. Ini kesempatan kita untuk menggunakan kelapa ini ke seluruh dunia. Saya tidak berbicara Indonesia, terlalu kecil kalau Indonesia. Dunia. Karena dari situ TKI bisa masuk, investor bisa masuk, dan seterusnya. Lanjut, next. Ya. Kalau udah waktunya mepet, kasih tahu ya. Iya, Nah, siap Pak. Berapa menit lagi? Masih ada sih Pak, 15 menit lagi masih ada. Oke, cukup kalau gitu. Jadi peluang pasar produk kelapa ini ya sudahlah, itu dibaca aja itu. Ya, nanti kan materinya bisa kita beri ya Mbak Iya, Arfi ya. iya boleh boleh. Jadi oleokimia, oleofood, desiccated coconut, sampai hasil ikutannya seperti bungkil, air kelapa, nata deku, santan, awet, tepung, dan sebagainya itu luar biasa. Lanjut. Next. Nah, ini perlu diketahui saja bahwa Indonesia itu mengekspor kurang lebih 75%. Jadi kalau yang biru itu adalah real buyer, sedangkan yang merah itu Singapura, Malaysia, India, Sri Lanka itu sebetulnya mereka itu kompetitor. Tapi mereka kecil jumlahnya. Cuman India aja 1,1 juta hektar. Tapi India juga sudah habis untuk orang India untuk bikin kari, ya kan? Wah, penduduk dunia India sudah 1, sekian miliar. Lanjut, next. Nah, ini produsen dunia untuk kelapa itu kita lihat bahwa terbesar itu sebetulnya adalah Indonesia, ya kan? Kemudian diikuti dari grafik itu kelihatan ya, ada Filipina, kemudian ada India, Thailand. Sedangkan untuk konsumennya next berikutnya.
Untuk konsumen ini Nah, ya Pak ya. nah ini sekarang konsumennya. Kita lihat coba yang grafik kanan itu. Itu dulu tahun berapa tuh saya bikin tuh 50% itu Eropa. Karena di situ ada Unilever, ya kan? Oke. Ada Cognis, ada Henkel. Di Amerika ada Procter and Gamble, mereka kuasai itu. Untuk sampo yang bikin surfaktan, surface active agent. Mereka butuh gliserinnya, mereka butuh fatty acid, fatty alcohol. Tapi waktu itu Indonesia belum ada yang tahu tuh. Tahu tapi tidak berdaya. Nah ini sekarang berbalik nih. Amerika tetap tinggi, Eropa tinggi, tapi Cina RRC itu luar biasa. Meningkatnya luar biasa. Nah jadi kita tanya, mengapa USA dan Eropa itu mengimpor begitu besar? Dan yang diimpor itu lucu loh, bahan baku, yaitu kopra. Nah, jadi mereka dapat bungkilnya untuk pakan ternak yang bergizi, sedangkan minyaknya, orang bilang itu minyak CNO, itu di-RBD-kan, refined bleach and deodorized, diolah menjadi kurang lebih ya kalau kita lihat sekarang turunannya banyak, termasuk lipstick, gitu, Iya. sampo dan seterusnya. Lanjut next. Ini contoh saya membina petani sebetulnya. Saya berusaha memberdayakan petani, jadi tahun 2007 saya pernah membuat gebrakan ya, dihadiri Pak SBY waktu itu, di belakangnya itu sabun itu sebenarnya, sabun terbesar di dunia ya, sebesar mobil es, pas lah gitu ya. Itu Iya dikerjakan Pak. 2 hari dari satu desa di Palembang, saya taruh di Sumbawa, waktu itu hadir kurang lebih sekitar 26 gubernur, sekitar 60 bupati dan 45.000 petani nelayan andalan KTNA. Nah ini membuktikan bahwa ternyata rakyat itu udah bisa bikin surfaktan. Surfaktan itu surface active agent, kalau kita nyebutnya ya sabun lah gitu ya. Lanjut. Berarti itu sistemnya kemitraan gitu ya Pak. Betul, saya membuat, Petani diarahkan untuk membuat bersama gitu ya Pak. ya betul. Jadi Oke. petani saya posisikan di koperasi, namanya Koperasi Desa Agro. Bisa dilihat kok di YouTube ada pembinaan saya kepada petani. Nah, Oke. jadi dari situ baru saya berikutnya membuat BPNP. BPNP itu adalah Business Partnership and Network Promotion. Contohnya saya melakukan solo exhibition ke Polandia waktu itu tahun 2007, ini saya masih muda ya, sekarang udah tua Oke. kan. Masih awet muda kok Pak. Iya iya. Oh ini sampai ke Polandia ya Pak. Ini Polandia, saya wow. difasilitasi sama KBRI, makanya Mbak Arfi, kalau Iya saya Pak. brief masuk ke KBRI adakan solo exhibition. Ini saya solo exhibition, saya sendirian berangkat, yang Mm-mm. datang ini di satu hotel. Mereka pengusaha Oke. Polandia ada sekitar 100-an lah gitu di hotel. Mm-mm. Dan pulang saya udah bawa order banyak sekali. Sayang karena yang saya kembangkan mikro, level Mm-mm. rakyat, ordernya kegedean daripada kemampuan kita. Nah ini Oh ya. akhirnya apa? Investor kami butuhkan. Iya iya benar Monggo yang Pak. punya duit itu bersatu membina petani di bawah Koperasi Desa Agro, tapi ada holding company-nya yaitu PT Sumber Jeki Indaroka, kita Benar. singkat Sriloka. Kebetulan saya di root-nya bisa nanti bekerja dengan saya. Nah, Oke baik Bang. nanti dengan kami ke seluruh dunia aja Mbak Arfi. Oh Ke iya. Iya Pak kita berbagai optimis ya field, Pak. kita tawarkan mereka untuk invest, bisa di production, di hulu, juga Mm-mm. bisa di marketing, di hilir. Tapi saya lebih suka mereka di hilir saja. Seperti itu. Karena kalau hilir bisa nilai tambahnya lebih daya jual lebih tinggi ya Betul, Pak. Iya, marketing. Dan terus terang marketingnya. ketika kita ngirim orang Indonesia ke sana banyak kesulitan kan, cultural shock, bahasa segala macam. Iya, Jadi benar-benar. minimal kita melakukan membuat international joint venture dengan mereka. Itu yang saya lakukan dengan beberapa negara. Jadi solo exhibition itu sebetulnya adalah sendirian. Daripada kita ikut pameran, kita banyak, bayar banyak, mendingan kita Iya. sendirian ketemu mereka gitu loh. Oke, berarti perannya perusahaan Bapak yang Sri Loka itu memfasilitasi untuk Betul, jadi iya. Siroka itu holding. Nanti Mbak Teresa mungkin juga bermitra dengan kita, tapi khusus santan. Bayangkan Oke, ada baik. 1.600 turunan tuh. Jadi kita nggak usah rakus, kita berbagi dengan teman-teman. Mbak Teresa santan. Sedangkan santan itu buat saya masih raw material. Di bawah santan Oh, itu kurang lebih masih ada ada lagi 500 ya Pak? turunan. Di bawah Oke. santan itu ada 500 turunan. Kebayang nggak tuh? Ya, banyaknya yang bisa diolah dari Iya, kelapa gitu ya misalnya Pak ya. menjadi koko ice cream, coconut Iya. ice cream. Wah, banyak sekali. Bajigur, bandrek, wah macam sekali.
banyak. Iya, iya, iya. Next. Ya, boleh. Nah, ini di Sumatera Selatan itu di panel sebelah kiri kelihatan itu para pengusaha dari nasional di atas dan yang di bawah itu adalah pengusaha di Provinsi Sumatera Selatan. Waktu itu saya diutus oleh Pak SBY ke Guangzhou, Shenzhen. Itu saya ada tuh di paling kanan itu yang di tengah itu yang pakai jaket hitam itu saya. Iya, Pak. Saya dijemput oleh Kementerian Luar Negeri, itu ada anaknya Pak Sudi Silala, ya pokoknya anak para konglomerat lah. Konglomerat itulah yang saya ajak masuk menjelaskan tentang kelapa. Alhamdulillah, sejak 2007 santan dikenal di RRC, sebelumnya nggak dikenal. Sebelumnya nggak dikenal. Benar-benar nggak dikenal ya Pak? Siapa yang tahu? Nah, begitu tahun 2007 saya datang, saya bikin Indonesia Corner, barulah orang-orang dari RRC itu paham. Itu ceritanya. Lanjut, next. Mas, sorry Pak. Pak, kalau Indonesian Corner itu berarti hanya memperkenalkan produk kelapa atau Bapak membawa produk lainnya ada juga, 5 subsektor. Ada 5 subsektor. Iya. Jadi agrofishery, ya, perikanan, agroforestry, perhutanan, ikan kayu ya, perhutanan termasuk madu. Ketiga adalah agrohusbandry, peternakan. Keempat adalah agriculture, pertanian perkebunan, coklat, kopi, kelapa, dan terakhir adalah agrotourism. Nah, itu kemudian diadop di NTB menjadi Mandalika lah, Raja Ampat, segala macam itu yang bergerak sebetulnya saya di Lembah Haro segala macam. Jadi sekarang butuh untuk diperbesar karena saya kan sudah tua, udah pensiunan gitu kan. Gitu. Kalau bersama-sama satu titik, Mbak Teresa kan di Gorontalo, itu kan hanya bikin santan. Nah, akhirnya batoknya dikemanain? Itu kita tampung, kita bikin usaha bersama dengan Bu Teresa. Lanjut. Oke, baik Pak. Ini enak nih Zoom meetingnya hidup nih ada diskusi. Lanjut. Oh iya. Apa itu? The Coco Islands rise again. The golden year comes around us. Thanks for the gifts from paradise. Oh Lord, the morning haze feels so embraced. People free and itulah komunitas kami, komunitas The Green Coco Island. Maaf. Ya nggak apa-apa. Berarti itu semua produk yang sudah dihasilkan dari The Green Coco Island ya Pak ya? Kecil. Sebagian kecil, oke. Berarti masih banyak lagi yang tidak terekspos ya Pak ya? Iya. Oke, sampai kecap juga bisa ya Pak tadi saya lihat? Kecap beralbumin, kecap beraroma vanili, kecap beraroma macam-macam. Oke, dan semua mayoritas itu kelapa gitu ya Pak? Ya memang itu kelapa, all about coconut. All about coconut, iya. Ya, all about coconut. Luar biasa ya Pak ya? Iya. Bisa nanti saya kirim contohnya ke Jepang, Mbak Harbi. Oh iya, boleh Pak. Ya. Kita pengen lihat juga produk dalam negeri kita. Jangan dilihat, dirasakan. Oh iya. Oh iya, siap-siap Pak. Kalau ada itu pesen ya, sekalian pesen Leko ya. Oh iya, siap-siap Pak. Kirim bareng-bareng. Lanjut. Kirim bareng-bareng. Iya Pak. Nah, ini sekarang Mbak Anu nih, kalau nggak salah ini Mbak Teresa ya? Ya, bukan? Ini Mbak Teresa Pak, benar. Jadi saya sudah selesai ya? Iya Pak. Tapi... Terima kasih, nanti kita diskusi. Oke? Siap. Iya, terima kasih ya. Iya, terima kasih Bapak Prof. Wisnu. Itu materinya luar biasa berkaitan dengan all about kelapa yang bisa diolah. All about coconut. Iya, all about coconut. Dan jangan lupa The Coco Man. Oke, ya. Pak Prof. Wisnu ini gelarnya The Coco Man ya Pak ya? Iya, panggilannya Coco Man. Oh, panggilannya. Oke, baik. Iya, boleh manggil The Coco Man Pak? Iya dong, lebih enak dong.
Oke, boleh. Oke, boleh. Tadi dari Bapak Duko komen itu materi all about kelapa. Kemudian ini saya mau ingatkan lagi kepada rekan-rekan, kalau misalnya ada pertanyaan, itu bisa langsung ditulis saja di chat box Zoom atau yang ikutin kita via live YouTube streaming, itu juga bisa tuliskan di kolom pertanyaannya seperti itu. Nah, kita masuk lagi ke sesi 3, yakni sesi untuk membahas tentang peluang bisnis kelapa yang materinya akan dipaparkan oleh Ibu Teresia selaku manajer marketing dari PT Pasifik Asia Jaya. Atau untuk produknya, rekan-rekan bisa lihat nih, produknya Leko Santan Kelapa. Ini hanya salah satu dari beragam macam produk kelapa gitu. Katanya Pak The Kokomen itu masih banyak lagi turunannya untuk santan seperti itu. Nah, ini kita bahasnya dari Ibu Teresia. Oke, sudah ready, Ibu? Sudah. Oke, dipersilahkan kepada Ibu. Iya. Ya. Next, Bu Arfi. Iya, oke. Jadi kita mulai bicara tentang fakta unik kelapa ya. Jadi kelapa ini rada unik sih, dari namanya aja sudah unik. Jadi nama latinnya itu Cocos nucifera. Cocos sendiri itu artinya monyet sih. Jadi kelapa itu kalau masih mentah memang rada terlihat seperti monyet tuh kayaknya ya. Ada 3 lekukan gitu. Nah, Menyerupai kemudian, ya, Bu ya? Ya, menyerupai ya. Ya. Kemudian nucifera sendiri itu artinya seperti kacang gitu. Nah, buah kelapa sendiri itu adalah biji dari pohon kelapa. Jadi dikatakan biji terbesar di dunia ya, gitu. Oke. Next, Bu. Karena tumbuhnya itu dari sana ya, jadi biji terbesar di dunia. Oke, baik. Iya, betul. Kemudian kelapa itu merupakan tumbuhan tropis sih. Jadi beruntunglah Indonesia ini negara tropis, kita bisa memiliki kelapa ya, gitu. Karena tidak semua negara bisa memiliki kelapa karena kelapa butuh sinar matahari yang banyak untuk kelapa itu bisa tumbuh dengan baik, gitu ya. Iya benar. Dan hanya bisa tumbuh di sepanjang garis khatulistiwa ya, Bu ya? Ya, betul. Jadi tidak semua negara bisa punya ya. Gitu. Oke, beruntungnya kita dilewati oleh garis khatulistiwa seperti itu. Ya, betul. Next, Barbie. Jadi gini, kenapa kita memilih kelapa? Karena yang pertama kelapa itu merupakan produk nabati, gitu. Produk nabati itu tidak mengandung kolesterol yang berbahaya bagi kesehatan. Karena tanaman itu tidak mengandung kolesterol sebetulnya. Jadi kalau kelapa itu benar-benar zero kolesterol. Jadi di nutrition fact-nya juga berdasarkan data itu kalau kita lihat kolesterolnya itu 0 gitu. Oke. Iya. Ya kadang-kadang orang berpikir santan itu berkolesterol, sebenarnya yang berkolesterol tuh isi-isinya sih, campurannya sih gitu. Oke, setelah digabungkan jadi berkolesterol gitu ya. Kalau tanamannya sendiri, santannya sendiri tidak mengandung kolesterol gitu. Kemudian kenapa kita memilih kelapa ini? Karena sejak tahun 2000 itu orang telah beralih ke santan kemasan ya gitu. Semuanya butuh yang praktis dan instan gitu. Kemudian yang ketiga karena peluangnya tinggi. Kita melihat sendiri kebutuhan akan produk olahan kelapa ini meningkat, namun sumber daya alamnya itu kan masih terbatas juga gitu. Nggak banyak yang bisa supply gitu, barang seperti itu. Gitu. Iya. Kemudian kita lanjut ke kenapa kita memilih santan Leko ya, santan Leko. Iya, boleh lanjut. Jadi santan Leko ini sendiri ini menggunakan bahan baku dari kelapa liar organik gitu. Kelapa liar yang di pegunungan sih lebih tepatnya, pegunungan Sulawesi. Kita pakai bahan baku dari pegunungan Sulawesi. Cuman kita nggak bisa bilang sebetulnya sih kelapa kita itu bisa dibilang organik karena kita ambil dari petani sekitar gitu. Jadi cuman kita untuk mendapatkan organik itu kita nggak bisa karena di sekitar kelapa itu ditanam jagung, sedangkan jagung sendiri itu ada memakai pestisida gitu. Jadi dalam satu tempat cenderung bercampur ya, Ibu Tere ya? Tapi modified gitu. Oke. Gitu. Iya. Kemudian untuk prosesnya sendiri, kelapa kita itu memakai
mesin Tetra Pak yang dijamin aman bebas bakteri gitu. Dan kemudian kalau kita coba dari santan leko sendiri, kalau kita buka bisa dibandingkan, itu kentalannya sama persis dengan kelapa peras murni gitu. Oh gitu, berarti benar-benar nggak ada campuran. Kadang kan lebih encer gitu ya Bu ya? Ya betul. Oke. Jadi kita betul-betul murni kelapa Oh gitu. oke. Betul. Iya Tanpa baik. campuran. Tanpa campuran, iya. Oke. Kemudian mungkin kita bisa lanjut ke berikutnya. Oke. Nah, Ini proses pembuatan di tempat kita. Jadi ini kelapa baru dari petani ya, dikirim, kita simpan dulu. Kemudian mulai kita kupas. Setelah dikupas, dibersihkan dulu sampai bersih, sampai betul-betul bersih. Kemudian mulai diperas. Begitu setelah diperas, dimasukkan ke mesin UHT untuk di aseptik gitu. Setelah dimasak, bebas bakteri, mulai masuk ke pengemasan. Seperti itu. Packaging baru siap dikirimkan, seperti itu ya Bu ya? Ya, betul. Oke. Betul. Setelah packaging baru siap dikirimkan. Jadi, ya ini. Saya mau nanya dong Bu, ini sambilan, berarti ini semua proses dilaksanakan di Sulawesi gitu ya Bu ya? Betul. Oke, karena kelapanya dari pegunungan Sulawesi, terus diolah langsung di Sulawesi? Ya. Oke, baik. Langsung diolah di Sulawesi. Jadi ini proses pembuatannya semua dilakukan di Sulawesi. Jadi kita kelapanya itu kayak kelapa gunung sih lebih tepatnya, karena di Sulawesi itu pegunungan, bukan pantai ya. Jadi kalau kita bandingkan kelapa gunung itu, kalau saya peres langsung kelapa gunung dan kelapa pantai, rasanya sedikit beda. Kelapa gunung ini lebih mantap kalau menurut saya. Iya, betul. Ada perbedaan betul. rasa gitu ya Bu ya? Kelapa gunung dan kelapa pantai. Iya. Berarti namun untuk PT Ibu sendiri dari Leko base-nya di Surabaya, seperti itu ya Bu ya? Iya, kita kantornya di Surabaya. Kantornya aja di Surabaya. Betul. Karena memang bahan bakunya kan di Sulawesi. Oh iya. Kita kan memakai bahan baku alam ya. Gitu. Jadi biar fresh langsung diolah di Sulawesi baru dipasarkan gitu ya Bu ya? Betul sekali. Oke, ya. Mungkin bisa lanjut, Bu Arfi. Oke, lanjut. Nah, kalau peluang bisnis kelapa ini, ya kelapa ini sebetulnya bisnisnya yang sangat bagus ya. Karena kan nggak bisa digantikan dengan produk sintetis lainnya, ya kan? Kemudian, betul, kan nggak bisa digantikan dengan kimia apa-apa kan nggak bisa ya. Kelapa ya kelapa gitu. Kita bikin kelapa pun juga murni bahannya ya kelapa murni itu, tinggal diperas, dimasukkan ke mesin UHT gitu. Jadi kemudian kalau di Indonesia proses budidaya kelapa itu sebetulnya sangat bisa kan gitu. Jadi kesempatan itu sangat besar sebetulnya kalau kita mau bisnis kelapa ya gitu. Apalagi semua produk kelapa itu tidak ada yang terbuang seperti yang tadi sudah diceritakan, semuanya bisa dipakai dari batoknya. Kalau di tempat kita sih batoknya langsung dipakai untuk pembakaran gitu. Dari batoknya, dari dari minyaknya bisa dipakai juga. Minyaknya kelapa kan bagus banget ya. Tidak mengandung itu 3-MCPD yang lagi in tuh. Kalau plastik kan BPA free yang ditakutin. Kalau minyak itu kan 3-MCPD itu. Kalau kelapa kan minyak kelapa tidak mengandung itu sih. Gitu. Kemudian asam lauratnya juga tinggi gitu. Nah, kemudian produk olahan kelapa ini yang ketiga, produk olahan kelapa ini dinikmati oleh semua kalangan juga. Jadi kalau kita ke seluruh dunia lah anggapannya pasti ada produk olahan kelapa sih. Mulai dari santan, dari air kelapa gitu kan. Apalagi kayak seperti di Malaysia gitu aja semua kan nasi lemak. Singapura juga nasi lemak. Kalau saya lihat sih di Singapura belum ada pabrik santan sih ya. Iya. Saya lihat kalau yang menguasai di Singapura sih juga produk-produk dari Indonesia sih kebanyakan gitu. Untuk santannya ya. Pada di sana semua makanan pakai santan kan kayak di sana. Mulai dari kare, laksa. Jadi pangsanya santan ini sebetulnya besar sekali gitu. Pangsanya kelapa lah ibaratnya gitu. Mulai dari airnya juga pangsanya kan besar juga gitu.
Nah, Oke. sekian sih kalau dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu Teresia, berarti ini kan peluang bisnis kelapa yang tertera cuma 3, tapi sebenarnya faktanya masih banyak lagi ya, Bu ya. Bisa Ya, kita ulas nanti di sesi tanya jawab gitu ya. Nah, ya. ini kita udah, ya saya mau bilang makasih dulu sama Ibu Teresia udah menyampaikan materinya sangat oke. Ini kita langsung masuk ke sesi 4, yaitu sesi tanya jawab atau Q&A. Jadi rekan-rekan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom kita. Namun saya pilih dulu beberapa. Mohon menunggu sebentar. Jadi nanti kalau pertanyaan oleh siapa, misalnya saya sebutkan oleh A, nanti mohon diaktifkan mikrofonnya dan videonya seperti itu. Nanti langsung bertanya kepada narasumbernya Bapak Deko Komen atau Ibu Teresia seperti itu. Oke, pertanyaan yang pertama dari Bapak ini, Humam Effendi kepada Bapak Profesor Wisnu atau Bapak Deko Komen. Oke, boleh untuk Bapak Humam Effendi diaktifkan dulu videonya dan audionya. Ini pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Profesor Wisnu. Ya, Iya, boleh. penjelasan Bu Teresia dengan Pak Wisnu, di mana Pak Wisnu tadi menjelaskan kalau kelapa pegunungan itu lebih khusus, lebih banyak airnya, ya, bukan untuk itunya. Nah, ini mohon penjelasan mana yang terbaik, karena Bu Teresia menganggap itu keunggulan produk bahwa mengambil kelapa dari pegunungan, bukan kelapa dari pantai. Mohon penjelasan aja. Ya, saya jelaskan ya. Oh ya, boleh Pak langsung dijawab sama. Penjelasan saya dengan Bu Teresia sama. Yang saya jelaskan kalau kelapa pantai itu banyak minyaknya. Kalau kelapa pegunungan itu bukan hanya airnya tapi dagingnya. Karena apa? Minyaknya lebih sedikit dibandingkan yang di pantai, sehingga yang diambil santan itu proteinnya. Gitu. Nah, buangannya airnya itu bisa dijadikan minuman, ada 2 ya. Dagingnya jadi santan itu jauh lebih bagus dibandingkan yang di pesisir. Katakan bagus karena minyaknya berkurang, otomatis proteinnya tambah. Sedangkan santan tuh yang enak itu ya sebetulnya protein sendiri ya. Proteinnya, Jadi Pak. betul ya. Saya tahu tempatnya Bu Teresa, tapi saya nggak berani ngomong itu rahasianya Bu Teresa. Rasanya Bu Teresia. Ya, berarti kelapa pantai punya banyak minyak, sedangkan kelapa gunung itu cenderung banyak daging. Nah, protein. Berarti untuk proses pembuatan leko yang tadi Bu Teresia bilang, Bu Teresia lebih prefer atau lebih memilih kelapa gunung ya Pak ya daripada. Itu cerdas namanya, cerdas dia ngambil tempat yang cerdas. Ngapain dia tidak jualan minyak, dia jualan protein itu gurih gitu. Iya, betul gurih. Oh, betul ya Bu Teresia. Saya udah ngerasain kok lekonya Bu Teresa. Oh iya, mantap ya Pak. Beda ya Pak ya. Oke. Baik, kepada Bapak Humam Effendi, bagaimana Pak terkait pertanyaannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas partisipasinya. Sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi. Saya punya kawan di Sulawesi. Ya mungkin di daerah pegunungan juga. Dia kesulitan bagaimana menyalurkan kelapa itu ke industri. Karena untuk peningkatan income petani, mereka berharap waktu itu saya connecting dengan Pak Wisnu. Can develop the teknologi gitu loh. Nggak tahu sampai sekarang udah ada kontak dengan Kokomen atau belum. Saya belum sempat ke Jakarta. Pak Wisnu. Oke, nanti mungkin bisa kita diskusikan lagi setelah event ini Pak. Nanti kita bisa tektokan lagi. Oke, boleh. Ya, terima kasih ya Bapak Humam Effendi. Oke, selanjutnya pertanyaan, ini banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan. Kemudian saya lihat ada pertanyaan dari Bapak Budi Sutrisno. Boleh tolong diaktifkan dulu kameranya Pak, sama audionya juga? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Iya. Boleh langsung tanya? Iya, nanti langsung tanya ke Bapak Profesor Wisnu ya Pak? Ke The Kokomen. Oh iya, ke The Kokomen. Oke, baik. Produk apa yang saat ini sedang digarap oleh The Kokomen yang paling profitable?
dan pasarnya sedang tumbuh, yang pertumbuhannya bisnisnya ini paling signifikan ke depan. Terima Oke. kasih. Berarti yang paling signifikan tumbuh ya, Pak? Ya, Oke, yang baik, pertumbuhan nilai paling bagus ke depan. Oke, baik. Kan banyak tuh produknya, ada ratusan yang sudah dikembangkan oleh Pak. Iya, banyak sekali produk Dekomen dari banyak. Dekomen. Ya, Iya, Pak. baik. Terima Akan kasih. dijawab. Makasih ya, Pak. Akan dijawab langsung oleh Sama-sama. Dekomen. Kepada Bapak Profesor Wisnu dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Ya, Jadi terima kasih, Pak. sebetulnya kalau sekarang ini ekstra visio kami ini booming nih, luar biasa nih. Ekstra Mantap. visio kami booming nih. Bahkan Baik. sekarang ke beberapa negara dengan berbagai variannya. Ekstra visio ya. Tapi jujur saja Pak, kalau kelapa ini yang ranking paling atas itu adalah untuk food. In terms continue demand ya Pak ya, continue demand. Ya. Jadi kita misalnya ngembangkan rendang itu saya kembangkan Pak. Terus kerisik, ya toh, serundeng, disi, termasuk santan. Tapi kalau santan kan kami butuh investasi besar seperti Ibu Teresa. Kemudian yang kedua kosmetik Pak. Kosmetik ya. Ya kosmetik. Ya kosmetik itu tinggi sekali karena itu juga menjadi apa ya? Menjadi pilihan orang yang pengen cantik kali ya. Ya. Iya, Pak. Yang ketiga itu kesehatan, Pak. Aneka kesehatan, misalnya saya bikin obat untuk luka, Sanel nih untuk luka. Jadi yang kaki mau dipotong karena diabetes tuh nggak perlu dipotong, Mbak. Semprot ini saja biasanya nggak sampai bulan sembuh. Kalau hanya luka kena pisau berdarah itu paling cuma 3 jam udah kering, Pak. Disemprot pakai cairannya gitu ya, Pak ya? Obat ini obat ini. Nah, itu jadi mulai pangan, kemudian apa tadi namanya obat, terus kosmetik. Nah, berikutnya itu ya nyebar, Pak. Nyebar untuk energinya, berikutnya. Terus ya itu pecahnya banyak, Pak. Seperti itu, Pak Budi. Terima kasih, Pak. Komen. Sama-sama, Pak. Iya, ini dari Pak Budi juga ada pertanyaan juga ya Pak Budi ya untuk Ibu Teresia. Bu Teresia, ya. Saya bacakan boleh ya Pak? Monggo silakan dibacakan aja. Iya, ini dari Pak Budi Bu untuk Ibu Teresia pertanyaannya, pasar terbesar Ibu Teresia untuk santan Leko itu kemana ya? Terus ekspornya kemana? Apakah di dalam negeri juga ada produk Leko ini dijual apa ke luar negeri gitu Bu? Pasarnya gitu. Kepada Ibu dipersilahkan. Saat ini pasar kita sih dalam negeri Mas Ian Pak. Tapi ini kita mencari peluang ekspor sih Pak. Dan baik. Berapa sudah banyak bertemu, cuman masih tektok lah, masih pacaran belum kawin Pak. Oh gitu. Mudah-mudahan sukses ya Bu Teresia. Terima kasih Hoja. Sama-sama. Iya. Baik Pak Budi. Apa ada yang kelewat lagi nih Pak? Atau ini ada satu lagi pertanyaan dari Pak? Ya Bu Teresia itu sudah dijawabnya Pak, sudah dijawab tadi. Oke, siap. Pegunungan itu. Oh ya, siap Pak. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Iya. Kemudian pertanyaan ketiga. Sebentar. Saya lihat dulu pertanyaan ketiga dari Bapak Kadir Syahab. Oke, boleh. Bapak videonya di-on kan? Ya, videonya di-on kan, audionya dihidupkan. Nanti bisa langsung bertanya ke narasumber itu. Oke. Ini kedengaran untuk moderator? Oke, kedengaran ya. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang untuk Pak Wisnu. Saya mau bertanya, apa saja sih kendala yang biasa dialami oleh Bapak di dalam menggeluti bisnis produk bahan baku kelapa ini? Terus apa ada dari bahan bakunya dukungan sama perizinan yang diterima sama Bapak selama ini, Pak? Apa? Diulangi lagi? Saya ulangi lagi ya, Pak. Kesulitan apa yang paling terakhir? Bagaimana ada dukungan sama perizinan sama bahan baku yang ya Pak sama ini. Berarti kesulitan yang dihadapi dokumen gitu ya Pak Kadir ya. Baik. Siapa namanya lupa nih? Kadir Pak. Kadir Syahab.
ini kayaknya masih muda nih ya. Saya senang nih anak muda-muda ke kelapa. Wih, Saya ya, tambahin sedikit ya, kenapa saya membutuhkan anak muda? Karena kelapa Pak. ini the 5-star industry. 5-star industry, supply gede, buyer dunia, substitut nggak ada, ya kan, susah ditiru di kopi karena di daerah tropis saja tidak adanya, dan persaingan di kelapa ini masih kecil sekali, masih kecil. Ini Dek Kadir ya, Mas Kadir ya, saya tolong dicatat, dimulai dari garasi rumah. Di garasi rumah setelah saya keluar dari UNIDO itu badan dunia PBB, United Nations Industrial Development Organization, waktu itu saya digaji $, tapi karena saya 3 tahun mengembangkan, dapat tugas mengembangkan Global Value Chain Analysis dari kelapa, maka di situ ketahuan, value terbesar itu di mana? Di hulu, di manufaktur, atau dijual. Pelaju namanya, petik, olah, jual, untung. Karena saya nggak punya uang besar, saya mulai dari garasi rumah, yang saya olah adalah air kelapa. Menjadi sirup air kelapa, waktu itu modal saya cuma 100.000, saya ingat itu. Ya kurang lebih lah. Tapi dari air kelapa itu saya bikin sirup air kelapa sampai kemudian itu 3 bulan kemudian revenue saya 100 juta. Revenue 100 juta ya Pak? 100 juta karena dari keuntungan itu saya tahan, retain earning, saya jadikan sabun, saya dijadikan lusen, kurang lebih menjadi 15 produk waktu itu. Dari 1 produk menjadi 15 produk. Nah, kesulitan UKM yaitu pertama dana. Oke, dana saya nggak mau pinjem kemana-mana, ke bank pun saya nggak mau. Repot nanti. Nah, betul. Akhirnya dari untung itu ditumpuk, baru ke skala kecil saya. Dari mikro ke kecil. Jadi waktu itu begitu masuk skala kecil, mulai deh. Aspek legal ditanya, aspek itu ditanya, ini itu, ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Biasalah. Itu nasibnya orang kecil. Kemudian kesulitan berikutnya adalah SDM. Saya dari IPB. Tapi mencari orang IPB yang ahli kelapa itu nggak semudah nyari ahli IPB dari sawit misalnya. Karena kalau sawit kan gajinya gede-gede mereka. Kalau kelapa kita 90% rakyat. Nggak ada yang mau kerja kayak saya dulu di kebun ngurusin non sawit itu sampai di desa saya. Nah, jadi itu Mas Kadir Pak, Kadir Syahab. Iya. Kesulitan saya dari legal ada, dari uang ada, dari SDM ada. Kalau riset enggak, karena saya periset. Jadi bisa dapat formula 1.600 karena riset saya yang sudah saya tumpuk sejak saya di Jepang waktu itu tahun 93, kuliah di Niigata. Jadi saya ngambil MBA, karena MBA itu saya harus diwajibkan finding something unique gitu kan. Akhirnya saya menemukan komoditas kelapa yang terluas di Indonesia. Sebenarnya saya tertarik mau coklat, tapi coklat pemainnya udah banyak, gitu. Kopi apalagi. Akhirnya udah deh kelapa yang sepi. Akhirnya saya mengikuti jalan sepi. Jadi Dek Kadir, jangan khawatir masuk di jalan sepi. Justru di sepi itu nggak banyak yang main. Ya benar Pak. Kita santai, Uber, ya kan. Dari belakang kalau itu kan di Uber. Tapi kalau kita di belakang, musuh depan kita bersama bercapek hidup ini. Santai aja, kelapa itu santai kok. Dan tadi saya lihat ada komentar kelapa itu ampasnya dibuang. Kelapa ampasnya nggak ada yang saya buang. Saya udah bilang asap aja saya jadikan api. Berarti nggak ada yang kebuang ya Pak? Nggak ada asapnya, kalau nggak saya bakar langsung saya jadikan liquid smoke, asap cair. Untuk pestisida, biopestisida. Seperti itu. Jadi Mas Kadir itu, dan yang kedua ini agak sensitif. Apakah saya dibantu pemerintah? Jawabannya antara yes and no. Ya, Gimana tuh karena Pak? Yes-nya pemerintah gimana? satu, Republik Indonesia. Tapi yang bantu saya itu terus terang dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri. Sementara Kementerian Perindustrian belum, kemudian Kementan juga membantu melalui Kadisbun. Jadi bertiga. Padahal maksud saya Kemensos, Kementerian Tenaga Kerja, itu bantu saya. Jadi orang-orang yang pulang dari luar negeri, TKI itu, ini loh, saya ajarin bikin minimal 10 produk. 10 produk itu kalau dijual ke negara dia pernah bekerja dulu, mudah dong, karena dia ngerti bahasanya, sudah ngerti kulturnya gitu. Itu kalau saya Mas Akbar. Jadi Mas Akbar tolong
ke Mas Kadir. Mas Kadir, Pak. Jadi langsung kontak saya deh ya. Kamu Mm-mm. anak muda tinggal di mana, nanti main ke markas kami di Green Cocaine di Depok. Wih, Demikian. ya. Saya boleh juga nggak, Pak? Oh tentu, sure. Iya, saya nggak Pasti itu diajak. pengen jadi Oke, oke. Malaysia. Ujung tombak toh. Oh iya, iya, siap, Pak. Iya, berarti nggak ada satupun dari kelapa yang Bapak buang gitu ya, bahkan nggak ada ampasnya Ya. pun tetap dijadiin ini ya, Ya. ada Dan fungsinya ya. satu lagi yang paling penting, saya butuh SDM. Dan SDM ini nggak usah kuliah sampai sarjana. Oke. Bikin sabun tuh paling 30 menit saya ajarin. 30 menit loh, nggak sampai sehari. Bikin kecap, itu cuma sehari. Kalau harus masuk kuliah dulu, minimal 4 tahun tuh. Iya. Kelamaan. Minimal ya, Pak. Iya, iya. Ya. Oke, oke. Berarti Bapak butuh SDM yang semangat, yang muda gitu ya, Pak ya? Ya, Mbak Harti masuk lah dalam kriteria. Wih, boleh lah ya, Pak. Nanti kita kontek-kontekan lagi ya, Pak. Oke, oke. Ini masih ada lagi nih, Pak, pertanyaan. Dari Bapak Kadir, apakah ada pertanyaan lagi terkait ulasan Bapak Deko komen? Untuk saya sudah Oke. jelas. Oke, baik. Nanti Bapak Kadir diajak. Makasih, Pak. Iya, Wisnu. sama Bapak Wisnu. Oke, baik. Ini lanjut pertanyaannya ya, Pak ya. Ini pertanyaan untuk Ibu Teresia dari Ibu Suzanti. Oke, Ibu Suzanti mohon untuk diaktifkan dulu kameranya, audionya juga. Nanti langsung bertanya ke Ibu Teresia seperti itu. Kepada Ibu Suzanti dipersilahkan. Ya, selamat sore Ibu Teresia. Saya ingin bertanya, ini biasanya kan santan kemasan udah banyak ya Bu ya. Khusus untuk santan Edeleko ini berapa lama Bu biasanya santannya itu baik untuk digunakan? Lalu itu kan karena kan biasanya kalau santan parut biasa itu tidak tahan lama ya Bu ya setelah diperas dari parutan kelapa. Seperti itu, ini mungkin khusus untuk yang santan Leko ini apakah ada keunggulannya Pak Bu yang daripada santan instan lainnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa langsung dijawab sama Ibu Tere. Jadi kalau santan Leko kita keunggulannya itu kita menggunakan kelapa liar dari petani ya. Sudah pasti kelapanya itu non GMO, kemudian kekentalannya juga pas, rasanya juga lebih gurih. Kemudian kalau santan Leko sendiri bisa tahan 15 bulan. Itu karena memang kemasannya pakai Tetra Pak gitu. Tetra Pak sendiri itu ada 7 lapisan di dalamnya, gitu, yang bisa bikin santan itu tidak basi, gitu. Tidak berubah rasanya gitu ya, Bu? Bisa tahan sampai 15 bulan, gitu. Karena teknologi, jadi kita memakai teknologi, istilahnya seperti itu, gitu. Ya. Oke, berarti bisa tahan sampai 15 bulan itu kalau kemasan dalam kondisi baik ya, Bu. Nanti kan ada kemungkinan kalau kemasannya penyok, berarti kan berkemungkinan tidak selama itu ya, Bu ya. Kalau ada kerusakan gitu. Kalau terbuka sedikit sudah tidak bisa, gitu. Oh, sudah nggak bisa? Oke. Sudah tidak bisa. Jadi kalau pilih kemasan harus yang tertutup sih, gitu. Oh ya, Bu. Tapi kalau misalnya ini Bu sebagai pembanding saja gitu kan, untuk kalau misalnya santan lain, apakah memang kapasitasnya 15 bulan gitu Bu? Atau mungkin karena tadi Bu Tere bilang di awal bahwa santan Leko ini benar-benar murni loh, santan kelapa, nggak ada campuran kayak santan-santan produk merek lainnya gitu. Berarti ada kemungkinan semakin original itu semakin tahan lama gitu ya Bu ya? Sebetulnya yang bikin tahan lama itu lebih ke kemasannya sih ya, gitu. Kalau santan sendiri itu mudah rusak sih gitu. Tapi karena kita kemasannya pakai Tetra Pak itu bisa tahan sampai 15 bulan. 15 bulan, oke. Karena dilindungi dan dilapisi sama packaging yang baik gitu ya, Bu ya? Kalau penyok apa itu nggak masalah sih Bu Ardi. Yang penting kemasannya nggak buka aja. Oh ya, penyok nggak apa-apa, tapi kalau udah kebuka dikit aja udah nggak bisa lagi ya, Bu ya? Iya, bisa. Oke, siap. Ya, baik dari yang bertanya tadi Ibu Zanti, bagaimana Ibu? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi kepada... Ya, terima kasih Bu Tere, udah jelas sih. Ya, terima kasih. Oke, baik. Ya, baik. Oke, ini karena, mohon maaf sebelumnya kepada rekan-rekan, karena keterbatasan waktu ya, jadi tidak semua pertanyaan yang kita bisa ulas di event kali ini, tapi saya ucapkan terima kasih banyak atas ketertarikan rekan-rekan
pada event ini ada banyak pertanyaan di kolom chat box kita nih, banyak banget, tapi kita nggak bisa ulas satu-satu karena keterbatasan waktu. Oke, kita lanjut. Saya akan ulas sedikit tentang diskusi kita tadi, yaitu dengan tema eksplorasi peluang bisnis kelapa. Nah, dari penjelasan narasumber kita, Deko Komen dan Ibu Teresia dari Leko Santan Kelapa, itu bisa disimpulkan bahwa kelapa itu merupakan produk yang sangat potensial dan juga sangat menguntungkan, seperti itu. Nah, terlebih lagi, faktanya di Indonesia, seperti dibilang oleh Deko Komen, bahwa kita punya potensi itu, yakni 3,8 juta kelapa yang menempatkan Indonesia. Kita punya 3,8 juta lahan, maksudnya tanaman kelapa yang menempatkan Indonesia itu sebagai negara penghasil kelapa terbesar di dunia gitu. Jadi seberapa besar, sangat besar potensinya untuk kita kembangkan di Indonesia, dan semestinya dengan kita memiliki hal tersebut, kita bisa meraup keuntungan yang lebih besar melalui kelapa, karena belum banyak yang lirik seperti itu. Nah, juga tadi juga banyak ulasan dari Deko Komen bahwa tidak bisa area kelapa punya potensi yang besar untuk dijadikan produk-produk hilir dengan beragam turunan produk lainnya. Nah, salah satunya Leko, yang seperti rekan-rekan lihat di gambar, bahwa Leko adalah salah satu contoh produk olahan kelapa, dan masih banyak lagi sebenarnya produk olahan kelapa. Nah, kalau Leko ini fokusnya di santan kelapa, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada rekan-rekan yang berminat atau tertarik nih dengan Leko santan kelapa, itu sangat bisa, itu bisa langsung hubungi Ibu Teresia kita, yaitu di nomor yang tertera 081654164438. Atau ini saya beri waktu untuk screenshot layarnya. Nanti bisa dihubungi gitu ya Ibu Tere ya, kalau ada yang berminat untuk kerjasama atau mau beli produknya Bu Tere. Nah, juga kalau misalnya, oke lanjut, untuk yang juga tertarik nih diskusi lebih lanjut dengan Deko Komen dan timnya, ini salah satu di tampilan layar ada berbagai macam produk olahan kelapa, ada untuk minumannya, ada sabun, ada Koko Spa juga. Itu bisa langsung hubungi timnya Bapak Deko Komen, itu Bapak Aziz, di nomor yang tertera, yaitu 089662233866. Boleh di screenshot dulu, nanti bisa di save nomornya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, PT Pasifik Asia Jaya ini, atau dikenal sebagai Leko Santan Kelapa, ini sudah terdaftar menjadi member pada platform kita, yaitu bizbridge.id. Nah, tentunya dengan bergabung di Bizbridge, ini memberikan kemudahan untuk akses informasi. Kemudian Bizbridge juga punya fitur-fitur seperti ada business matching board, company database, news, exhibition, seminar dan workshop, itu yang update setiap minggunya, seperti itu. Nah, nanti melalui business matching platform kita, Bizbridge ID, ini member Bizbridge bisa lebih mudah untuk menawarkan produknya. Jadi untuk rekan-rekan yang tertarik untuk bergabung di Bizbridge dan mengiklankan produknya, itu boleh sekali, boleh banget, itu bisa langsung kunjungi kita di www.bizbridge.id gitu, tinggal klik aja. Berikut kita mau tampilkan sedikit tentang portofolio business matching kita. Oke, dipersilahkan. Beberapa business matching yang pernah kita laksanakan. Oke, baik. Nah, rekan-rekan
sekalian, ini jangan lupa follow sosial media kita, yaitu di BizBridge untuk di Facebook dan di Instagram, agar selalu up to date untuk mendapatkan informasi terlengkap dari kita. Dan jangan lupa juga subscribe dan support YouTube channel kita di BizBridge itu untuk bisa mereview acara-acara yang sudah pernah kita selenggarakan sebelumnya. Jadi nanti bisa dicek di channel YouTube kita. Jangan lupa subscribe dan like dan juga share seperti itu. Kemudian kita lanjut. Ini kita ada 1 minute polling untuk event hari ini yang tujuannya itu sebagai bahan evaluasi bagi saya dan tim itu agar terus improve untuk lebih baik lagi seperti itu. Nah, ini operator udah akan share screen nih, dan jangan lupa untuk mengisi pollingnya itu bisa diisi, dan jangan lupa untuk scroll bagian bawah kemudian diklik submit jika sudah selesai seperti itu. Oke, dipersilakan untuk mengisi kepada rekan-rekan sekalian. Isinya nggak apa-apa, sejujurnya aja. Kalau misalnya memang seperti itu adanya, seperti itu. Nanti kita bisa perbaikan untuk kita ke depannya seperti itu. Apa kurangnya di mana gitu boleh. Nanti kita bisa evaluasi lagi untuk lebih baik seperti itu. Ini masih ada beberapa lagi yang belum isi. Boleh tolong bantuannya untuk diisi. Oke, masih ada yang belum mengisi polling. Oke, masih kita tunggu ya yang belum mengisi. Oke, kita masih menunggu beberapa lagi yang belum mengisi. Wave Beats Music. Oke, baik. Kita close untuk pollingnya. Terima kasih sebelumnya atas partisipasi teman-teman untuk 1 minute pollingnya. Kita makin improve diri untuk kedepannya seperti itu. Nah, kita bisa lanjut nih untuk yang akhir sesi. Bisa kita lanjut. Ini saya ingin minta bantuan rekan-rekan semua. Gimana, Pak? Oke, oke, baik. Sebelum kita akhiri acara ini, kita ada buktinya gitu. Kita ingin minta bantuan teman-teman dan rekan-rekan semua agar menghidupkan videonya dalam kondisi on. Jadi kita akan foto bersama peserta dengan narasumber gitu, sebagai dokumentasi bagi tim kita seperti itu. Nanti operator, kita mohon bantuannya untuk dokumentasinya ya. Oke, apakah semuanya sudah hidup kameranya? Sebentar, saya cek dulu. Oke, sudah hidup ya. Oke, kita tunggu Bapak Sunarwanta, Bapak Anggro Ibnet, boleh tolong dihidupkan. Oke, nanti saya kasih aba-aba, 1, 2, cheers, nanti kita berpose. Oke, pose yang pertama boleh kita seperti ini. Kanan, lebih baik kanan ya. Oke, yang kanan. Oke, saya kasih aba-aba. 1, 2, cheese. Oke, sebentar. Oke, kita ulang lagi. Oke. Oh, mana sebentar. Oke, kita ulang lagi. 1, 2, ini gayanya bebas, boleh segimananya Pak. Salam kelapa. Salam kelapa ini ya Pak Wisnu ya? Oke, ya, boleh. Tangan kanan ya Pak ya? 5 ya. 5. Oh 5, oke, baik. Kan daun kelapa. Oh, daun kelapa 5, makanya begini. Oke, baik. Oke, kita mulai posenya. 1, 2, cheese. Oke, terima kasih. Iya Pak,
begitu untuk dokumentasi kita sudah selesai. Ini kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku host itu mohon maaf apabila ada kesalahan, dan tentunya pasti ada kesalahan seperti itu. Dan dari kita Bisbridge juga seperti itu, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan selalu jaga kesehatan, serta tetap berpikir positif dengan kondisi sekarang seperti itu. Nah, sampai jumpa untuk diskusi selanjutnya di Bisbridge. Tetap ikuti kita di sosial media kita di bisbridge.id seperti itu. Kita ada video closing sedikit. Oke. Ya, berikut our team kita dari bisbridge.id seperti itu. Nah, kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan lagi terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk diskusi santai pada sore hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Wisnu de Kokomen yang pasti punya jam terbangnya sangat tinggi tapi masih menyempatkan untuk diskusi online kita. Kepada Ibu Tere juga sudah meluangkan waktunya, jam kerjanya untuk kita seperti itu. Saya mau makasih banyak ya Bu, makasih banyak Pak. Iya. Nah, seperti itu Pak. Iya, sukses selalu buat kita, Pak. Sukses untuk produk kelapanya, Ibu Tere juga. Terima kasih ya, Pak. Yuk. Selamat sore. Terima kasih ya, Ibu. Selamat sore. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti event kita. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Zulkifli. Iya, terima kasih ya, Pak. Salam dari Singapura. Oh, dari Singapura. Iya, Assalamualaikum, Pak. Thank you, Pak. Ya, lo Pak Zulkifli, sukses. Sukses semua, mudah-mudahan. Barakallah, insyaallah. Barakallah. Amin. Amin. Jauh ya penonton kita dari Singapura. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk ikut diskusi.